Kembali di Anies malam, pemirsa nekat terjang jalur aliran lahar Gunung Semeru. Seorang ayah dan anak terseret hingga 5 meter lantaran derasnya aliran lahar. Warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga tak sampai mengakibatkan korban jiwa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti inilah detik-detik menegangkan seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor nekat menerjang lajur aliran lahar yang masih deras untuk menuju ke sekolah di sisi seberang sungai. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Sementara itu, sang anak yang bersekolah di SD Negeri 03 Jugosari tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran baju dan peralatan sekolahnya basah dan rusak. Ya nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong. Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya. Itu sempat terseret berapa meter Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke Karawang, Jawa Barat, pemirsa. Memasuki hari keempat, banjir masih merendam desa Karangligar. Hingga saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Pantauan di 2 titik lokasi menunjukkan genangan masih merata menutup akses jalan dan perumahan yang hingga kini masih belum bisa dilintasi. Meski mesin pompa penyedot air berkapasitas besar sudah dikerahkan di wilayah Sungai Citarum, namun belum mampu mengurangi debit air. Ketinggian air masih berkisar 1 meter. Begitu juga aliran listrik sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini belum menyala, karena gardu listrik masih terendam banjir. Kondisi ini membuat mobilitas dan perekonomian warga pun lumpuh. Untuk lokasi banjir Kampung Pangasinan untuk RT 02, 03, dan 04 belum bisa disuplai tegangan listrik dikarenakan ke belakangnya masih banyak yang terendam, Pak. Oh, ini juga ketinggiannya, iya. Ini ketinggian berapa nih? Ketinggian di atas 1 meter ini. Ini? Iya. Jadi belum bisa dinyalakan bisa, dulu? Iya. Ini masih dipadamkan ini? Masih dipadamkan. Ini udah berapa lama nih dipadamkan? Pas kemarin aja. Kemarin? Hari Jumat ya? Pas tanggal 1 puasa ya? Enggak, waktu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Jumat langsung dipadamkan pas Ya, banjir pertama? Karena air lumayan cukup tinggi juga, cukup deras. Petugas terus mengoperasikan pompa selama 24 jam non-stop dengan harapan debit air berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Bahkan belasan rumah panggung program KDM masih terkepung air di tengah permukiman. Rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang digagas Deddy Mulyadi untuk menghindari banjir, namun kini justru berdiri di atas lautan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, permasalahan sampah di Kota Bandung seolah tak kunjung usai. Seperti halnya yang terjadi di TPS Bojong Loakaler, Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat. Tumpukan sampah dibiarkan menggunung bahkan berceceran ke jalan raya hingga menimbulkan bau tak sedap. Puluhan gerobak sampah di sepanjang jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung ini bukan sengaja diparkir, melainkan sampah-sampah warga. Tidak bisa masuk ke tempat pembuangan sementara atau TPS Bojong Loakaler. Sudah hampir sepekan, TPS Bojong Loakaler penuh dan tidak ada lagi lahan pembuangan sampah.
Akibatnya, sampah rumah tangga, makanan busuk, hingga barang-barang tidak terpakai bertumpuk hingga menimbulkan bau tak sedap. Selain itu, banyaknya warga yang membuang sampah di sepanjang jalan Babakan Ciparai membuat sampah semakin menumpuk. Dengan volume sampah sebanyak ini, petugas TPS tak bisa berbuat banyak. Yang saya tahu dari sampah Caringin juga kiriman ke sini ada. Ya pagi lihat-lihat sampah dari Caringin banyak. Akibat mengeluarkan bau tak sedap, warga mulai terganggu aktivitas sehari-hari. Warga berharap pengangkutan sampah di TPS Bojong Loa Kaler segera dilakukan agar tumpukan sampah tidak semakin menggunung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 2 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Warga menuntut pengembang mengatasi banjir yang merendam ratusan rumah warga hingga menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juni 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polres Sukabumi usut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Kasus resmi naik ke penyidikan setelah ditemukan alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan.
Kapolres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Yang kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang, urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan, kan harusnya begitu, bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini, jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya, itu aja. Pemirsa, ayah korban serta kakek korban sangat menyesalkan perilaku pelaku terhadap korban. Selain itu, ayah korban menyebut ini merupakan penganiayaan kedua yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara kakek korban menyebut akan terus mengawal kasus dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Berantem sama anak itu dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu. Jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas di Bojong itu kan ada makam. Ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman, nah disiksanya di situ anak saya. Dan setelah itu saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Waktu itu kaniknya masih Pariki ya. Pariki itu seorang kanik waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru dan yang akhirnya tidak berlanjut itu. Sudah dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya? Sang ibu tiri penganiayaan Anda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu. Malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya. Jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Ada suatu kemungkinan ya menunggu hasil informasi dari otopsi ya. Dikarenakan kemarin untuk otopsi belum ada kepastian, katanya menunggu sanggup untuk 1 minggu ya dari kemarin ya. Cuma kalau sekarang nggak tahu berapa hari lagi, mungkin
sambil berjalan pemeriksaan yang lain-lain, saksi-saksi sambil menunggu yang informasi dari Jakarta itu. Pemirsa, sebelumnya seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan siraman air panas di sekujur tubuh. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 8 jam. Jadi ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Luka. Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Dengerin. Ada siapa di situ? Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya ibu tirinya. Sekujur tubuh korban dipenuhi dengan luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Naas, setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Panas ya. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ia mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu, namun kejadian tersebut selesai dengan mediasi. Terjadi ya? Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Kemudian istri saya datang mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu, Pak? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 saksi dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.